Oke, selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi dengan channel Di Agen Burung Tulungagung. Pagi hari ini teman-teman, di depan saya ada dua murai batu bodi kecil atau sedang. Yang sebelah kanan saya, yang sebelah kiri saya bodi jumbo atau big. Nah, kalau yang sebelah kanan ini biasanya orang-orang menjulukinya Malaysia atau impor. Yang sebelah kiri biasanya orang-orang menjulukinya burung lokal atau biasanya dikenal dengan Medan. Nah, dari manakah asal keduanya teman-teman? Sebelum saya lanjut, yang pengen gabung di grup Telegram, cek di deskripsi ada linknya. Teman-teman langsung aja bisa gabung ya. Oke, jadi kadang-kadang di pasaran orang-orang mengkait-kaitkan atau katanya-katanya kayak gitu. Dalam video kali ini teman-teman sudah saya jelaskan, di sebelah kanan bodi kecil, di sebelah kiri bodi jumbo. Semuanya non gembung atau semuanya bermotifkan Medan. Nah, di sini teman-teman dalam video saya sebelumnya pernah saya bahas kayak gitu, perbedaan murai batu impor sama lokal mungkin selisihnya kecil banget. Yang bisa dibedakan yaitu murai batu ekor hitam sama balak. Jadi kalau murai batu ekor hitam atau nias yang impor itu nggak ada. Pernah saya buat kontennya dulu. Dan kalau balak ada apa enggak? Kalau ada, kalau balak pernah saya jumpai beberapa kali itu jadi satu dengan murai batu impor. Nah, perkiraan saya mungkin karena murai batu itu sering silangan-silangan, mungkin itu nyilang otomatis di hutan atau terjadi kelainan seperti itu. Nah, pernah saya datangin dulu sekali, misalkan 100 ekor, itu ada yang kecil, ada juga yang bodi jumbo. Jadi ketika saya datangin murai batu kecil-kecil, itu kadang-kadang ada juga yang bodi jumbo. Ketika saya datangin bodi jumbo, itu kadang-kadang ikut juga yang kecil. Nah, semuanya bersertifikat. Kemarin kalau tanya bersertifikat impor, maksudnya bagaimana? Ada surat jalannya, itu dari informasi jelasnya itu dari Malaysia kayak gitu teman-teman. Semuanya dari berkumpul dari Batam. Intinya surat jalannya terbangnya biasanya dari Batam. Kalau diusut detail lagi di sananya teman-teman, memang habitatnya berkelompok-kelompok, si kecil dengan si sedang atau si besar dengan si sedang, tetapi tidak menutup kemungkinan karena hutannya semakin lama semakin berkurang ya, atau akibat kebakaran dan lain sebagainya, biasanya burung murai batu bermigrasi atau pindah tempat. Jadi makanya silangan kecil, agak sedang, agak besar kayak gitu. Itu sering saya jumpai. Nah, di sini teman-teman, seperti video saya sebelumnya bahwa murai batu impor kalau sekarang itu memang agak sulit didatangkan karena ya mungkin ketat gitu ya teman-teman. Nah, tetapi yang mau saya bahas kali ini teman-teman, sebetulnya saya tidak mendiskriminasi murai batu kecil dan lain sebagainya, tetapi berjalannya waktu, jadi kalau saya sebagai penjual, apakah ada murai batu Malaysianan kayak gitu, banyak orang bilang yang sebelah kanan ini karena bodinya kecil, biasanya orang-orang memanggilnya Malaysia seperti itu. Yang sebelah kanan ya. Dan yang sebelah kiri baliknya, biasanya apakah ada murai batu Medan muda hutan. Jadi ada beberapa teman kicau mania yang mungkin pemula sering main ke sini. Ketika burung ini ada dan tahu burung ini, dia bilang beli. Ya seperti ini dianggap Medan atau Baurok karena saking besarnya kayak gitu. Tetapi perlu teman-teman tahu, memang awalnya dua burung ini memang impor semua kayak gitu teman-teman. Nah, tetapi di sini banyak juga ya yang beranggapan, oh saya gantang impor sulit, saya main impor sulit, atau
teman saya katanya nyeting murai batu impor sulit. Nah, belum tentu teman-teman ya. Jadi biasanya yang beranggapan seperti itu, yang dianggap yang bodi kecil-kecil ini teman-teman. Jadi bodi kecil memang kadang-kadang suaranya itu kurang kencang tetapi melengking, kriterianya seperti itu, dan gampang jinak kayak gitu. Dan anehnya lagi, kalau yang besar seperti ini, kalau yang menang itu ya orang-orang biasanya nganggap lokal asli. Nah, ini pada kenyataannya ini juga impor kayak gitu teman-teman. Tetapi di sini teman-teman saya ngambil kesimpulan bahwa beli burung jangan terpacu lokal sama impornya. Jadi sering sekali saya jumpai murai batu impor itu yang menang juga orangnya yang punya manggilnya impor, lokal ya, sorry. Dia malu nyebutkan impor, tetapi menurut saya dalam video saya sebelumnya itu karena saya juga pernah datangin murai batu lokal juga yang ekor putih. Kita ngomongin yang ekor putih ya. Yang ekor hitam juga pernah saya datangin banyak sekali dulu. Mungkin teman-teman yang udah gabung di Facebook saya pasti udah tahu ya, karena dulu lokal-lokal ya, balak sama nias kayak gitu. Jadi yang impor juga banyak yang juara, makanya pernah saya buatkan nama, maksudnya bukan banyak nama, silsilah, supaya kita tidak terpacu pada sesuatu, tidak terlalu fanatik. Jadi kalau non gembung, panjang non gembung biasanya masuk Medan, tetapi kalau pendek non gembung itu masuk murai batu Lampung, seperti itu. Jadi kalau misalkan ini nanti jadi pendek, ya bolehlah Lampung kayak gitu. Dan yang besar ini kalau misalkan pendek ya boleh juga dijuluki Lampung Super, tapi kalau panjang ya Medan atau Medan Super, mungkin istilahnya silsilahnya seperti itu. Jadi kita nggak ngomongin aslinya, kita ngomongin jenisnya, satu jenis. Karena pada dasarnya yang murai batu Sumatera juga itu sama persis atau perbedaannya dikit dengan Malaysia Barat kayak gini. Nah, untuk Malaysia Timurnya pernah saya bahas juga. Biasanya orang pedagang pinggir jalan itu ngomongnya, disebutnya yaitu murai batu Jambi atau Lampung. Itu yang gembung-gembung kayak gitu. Nah, setelah penelitian dari teman-teman Lampung, dari teman-teman Sumatera, semua murai batu Sumatera itu non gembung. Walaupun ada sedikit yang gayanya membusungkan dada. Dan sebaliknya, semua murai batu asli Kalimantan itu memiliki ciri khas gembung, walaupun ada yang gembung tipis. Nah, di sini ada sedikit perbedaan ya, perbedaannya tipis sekali teman-teman. Jadi mungkin nanti akan saya bahas lebih detailnya lagi. Jadi kesimpulan dalam video kali ini, teman-teman, yang bodi kecil sebetulnya kalau bahas asli, kalau bahas jujur, ya berasal dari Malaysia. Yang bodi besar ini juga kalau boleh dibahas jujur, bodinya seperti bahorok jumbo ini juga Malaysia kayak gitu. Tetapi garis besarnya karena gayanya tarung dan lain sebagainya non gembung, ini biasanya saya juga menyebutnya jenis Medan kayak gitu. Itu nggak ada salahnya karena semuanya gayanya sama. Jadi ini sebetulnya nggak bisa buat perdebatan karena yaitu tadi teman-teman, rata-rata argumentasinya ya seperti saya bilang tadi, kalau ini disebut Medan ya memang kurang lebih sejenisnya seperti itu teman-teman, karena non gembung kayak gitu. Banyak sekali yang debat-debat membedakan, tetapi sebetulnya dasarnya juga kurang kayak gitu. Tapi balik lagi, yang penting kalau beli burung kualitasnya bagus sesuai keinginan. Jadi kalau beli bahan non gembung ya harus dapat non gembung, kalau beli bahan gembung ya dapatnya gembung karena selisih harga ya. Jadi dalam video kali ini saya tidak mendiskriminasi lagi murai batu gembung, tapi memang harganya beda dan menurut karakter dan jenisnya juga beda ya, yang gembung dan non gembung. Cuman ya ini tadi teman-teman ya, kalau ini jadinya ya seperti tadi. Oke teman-teman, mungkin ada yang mau nambahi. Jadi ini juga Malaysia, ini Malaysia. Kalau udah jadi mungkin teman-teman bisa sebut juga murai batu jenis Medan karena karakternya juga sama ya nanti.
Untuk karakternya yang kecil bagaimana, yang besar bagaimana, pernah saya bahas juga, nanti akan saya tambahi dalam konten saya berikutnya. Salam satu hobi.